Assalamualaikum. 12 IPA 6 ya. Oke, sebelum belajar tolong KM-nya dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Baca doa tidak pernah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, Bapak cek kehadirannya terlebih dahulu. Abdul Malik. Oke. Ananda Bila. Andika Ananda. Jorifki. Ada, oke. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan ya cepat sembuh. Amin. Sebelum ke materi baru, Bapak ingin bertanya dulu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai masa transisi. Kemarin dibahasnya masa transisi ya. Dari orde baru, dari orde lama menuju ke orde baru. Bapak ingin bertanya dulu ke kalian mengenai materi minggu lalu. Ke Galang dulu ya, Lang ya. Oke, Galang kayak udah siap. Lang, materi minggu lalu kita membahas mengenai masa transisi. Yang Galang masih ingat masa transisi itu ada peristiwa apa saja? G30 SPKI. Oke, G30 SPKI, kemudian Super Semar. Sama satu lagi teh ada aksi-aksi Tritura. Oke. Galang sudah menyebutkan 3 peristiwa penting yang melatar belakangi munculnya Orde Baru atau transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Yang pertama ada G30 SPKI. Kemudian ada tadi kata Galang itu Super Semar. Yang ketiga ada Tritura. Oke. Kalian sudah memahami mengenai masa transisinya. Hari ini kita bahas mengenai kebijakan politiknya pada masa Orde Baru. Oke. Ada kompetensi dasarnya. Yang pertama di sini ada menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Tapi kita bahas hari ini hanya berhubungan dengan politiknya saja. Politik pada masa Orde Baru. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Laporannya nanti disediakan ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Itu bentuknya laporan. Nanti di sini ada laporan tertulis dan juga membuat sebuah produk, yaitu membuat infografis. Jadi tugasnya ada 2. Pertama laporan tertulis mengerjakan LKPD, yang kedua membuat infografis. Dan yang terakhir kalian nanti harus mempresentasikannya. Nanti kita buat metode yang berbeda dari sebelumnya. Presentasinya tidak semuanya ke depan, tidak perwakilannya ke depan, tapi nanti kita membuat stand-stand kayak toko-toko. Kita membuat window shopping namanya. Sehingga nanti ada yang bertugas menjelaskan, penjaga tokonya menjelaskan. Teman-teman yang tidak kebagian jaga tokonya berarti berbelanja ke berbagai toko tersebut. Nah, materi ini kalau kalian nanti mengerjakan dengan baik, pasti kalian bisa menyimpulkan bagaimana perbedaan politik pada masa Soekarno dan juga pada masa Soeharto. Ada tayangan video yang berhubungan dengan Orde Baru. Soeharto, nama yang pasti akan sering kita jumpai di buku-buku pelajaran sejarah Indonesia. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Boleh, Fabian. Yang Fabian tangkap dari video tersebut apa sih? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi Pak, yaitu Bapak Soeharto itu kan udah menjadi membangun Indonesia ke yang lebih modern gitu. Tapi kan hanya berpusat di Pulau Jawa sama di Jakarta saja.
Nah, kalau menurut saya sendiri itu layak itu sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena kan waktu Orde Lama kan pertahanan keamanan di Indonesia itu kan masih lemah. Sehingga kalau misalkannya pas waktu Orde Baru itu kan banyak sekali peristiwa ya kayak G30 SPKI. Nah, pertahanan yang ada di Indonesia itu menjadi lebih kuat lagi gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih, Pak. Terima kasih, Babian. Tepuk tangan, Babian. Kebijakan politik ya. Politik pada masa Orde Baru. Ketika nih G30 SPKI kemudian meledak, kemudian muncul berbagai aksi, peran Soeharto itu ada yang mengatakan Soeharto lagi cari muka katanya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Itu tujuan utamanya. Nah, kemudian Orde Baru itu kebijakannya diutamakan pada pemurnian yang namanya 2 poin. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, ingin memurnikan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ini yang menjadi tujuan utamanya? Karena menurut Soeharto, ketika Orde Lama atau demokrasi terpimpin itu sudah banyak penyimpangan. Penyimpangan dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penyimpangan pada masa Soekarno atau demokrasi terpimpin diantaranya ada pembentukan MPRS. Oke, apalagi? Ada Nasakom. Apalagi, Lang? Presiden seumur hidup. Makanya kebijakan politiknya banyak yang berubah pada masa Orde Baru ini. Salah satunya apa? Salah satunya berhubungan dengan Malaysia, berhubungan dengan PBB. Ketika menjelang berakhirnya demokrasi terpimpin, kan kita keluar ya dari keanggotaan PBB. Tapi kemudian setelah berganti rejim, muncul Orde Baru. Akhirnya Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB. Jadi kalau yang lagi pacaran itu kita nggak bisa move on. Balikan lagi sama PBB. Jadi anggota PBB kembali. Itu pada masa Orde Baru, kebijakan politik luar negerinya diantaranya itu. Di sini sudah berkelompok ya. Menjadi 7 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perwakilan kelompoknya silahkan ambil LKPD-nya ke depan. Kelompok 1 mengerjakan mengenai pemilu. Kelompok 2 penyederhanaan partai politik. Kemudian kelompok 3 dui fungsi ABRI. Kelompok 4 P4. Dari LKPD ini ya, dari LKPD ini sebentar semuanya. Ini dari sini kalian jadikan infografis. Ada yang pernah bikin infografis? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Yang belum nanti gunakan aplikasinya pakai Canva aja biar mudah ya. Sekarang silahkan kerjakan dulu LKPD-nya, bagi-bagi tugas. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan infografisnya. Oke, waktunya 25 menit. Ini kelompok 6 tentang apa? Masuknya Indonesia ke PBB. Oke, terusin di sininya judulnya ya. Profesionalisme militer. Udah, Jul? Sudah dong. Sudah, Pak. Yang bagian infografis siapa? Aku. Coba mana lihat tuh prosesnya. Oke, ya. Tinggal selesaikan, tinggal finishing ya. Apa itu NKK, BKK? Normalisasi kehidupan kampus. Kepanjangan dari NKK apa? Normalisasi kehidupan kampus. Jadinya ada berapa partai? 3. Setelah disederhanakan? 3. Apa aja? PPP, PDI sama Golkar. Kalau sudah selesai LKPD-nya, selesai infografisnya, tentukan siapa yang satu orang yang menjelaskan sebagai penjaga tokonya. Oke. Yang tidak kebagian jaga toko berarti tugasnya berbelanja. Ini kelompoknya berbeda-beda bahasan ya. Nanti kalian berbelanja kelompok yang berbeda-beda, bawa lagi ke kelompoknya. Di tokonya diskusikan lagi. Ya. Jadi informasi semuanya lengkap. Paham ya? Oke. Waktu berbelanjanya kita batasi biar lebih efektif. Waktu belanjanya 20 menit. Bisa. Bagi 2 mulai. Bisa dimulai? Bisa. Oke, kita mulai dari sekarang. Silahkan. Beli ilmu.
Itu jadi itu ya dok. Pakai bahasa Indonesia, Mon. Tiga bagian. Tujuannya yang pertama untuk mengurangi fraksi-fraksi yang ideologis. Lalu yang kedua untuk mempertahankan stabilitas nasional. Kedua ini untuk ngatur organisasi mahasiswa aja, fokus ke setiap kampus. Partai Nasional PNI dari PNI, Partai Katolik. Yang paling menonjol itu kebetulan dan waktu itu Sultan 9. Oke, kalian sudah pulang berbelanjanya. Sekarang silahkan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Karena tadi yang jaga toko kan nggak belanja ya? Hasil belanjanya diskusikan dengan teman sekelompoknya. Nanti evaluasinya menyangkut seluruh kelompok materinya. Evaluasinya individu, makanya sekarang harus menjelaskan ke teman-teman sekelompoknya. Di dalam pendidikan itu contohnya ya Pancasila itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Oh, tadi siapa yang berbelanja? Nah, jelasin ke temennya ya. Sekarang kita waktunya kuis. Oke. Nanti kita tampilkan di sini ya. Jadi kelihatan urutan-urutannya. Oke. Silakan masuk dulu ke kuisnya. Jo Ripki, ada Azmi, Anissa. Wah, mantap nih. Waktunya 10 menit ya. Sampai pukul 14.05. Masih Ananda Bila nih yang pertamanya. Oh. Baca baik-baik ya soalnya. Oke, diingat-ingat yang pertama siapa? Desi. Yang kedua Asmi. Yang ketiga Oke, yang ketiga Rido. Oke. Hadiahnya untuk yang juara pertama terlebih dahulu. Coba sini, Desi. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Desi. Oke. Pokoknya kalau yang mau hadiahnya silahkan minta ke Desi. Oke. Tepuk tangan lagi. Materi yang kita pelajari berhubungan dengan apa? Kebijakan politik pada masa Orde Baru. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini? Kesimpulannya, jadi kan lebih paham Orde Baru. Asmi, apa yang Asmi dapatkan hari ini materinya? Yang masih ingat? Tentang Indonesia masuknya ke PBB. Alasannya kenapa? Tujuannya teh gara-gara Indonesia pengen diakui sebagai negara yang negara yang maju, yang merdeka. Partai politik yang Orde Baru ada 2 dan 1 golongan. Partai yang pertama yaitu P3 atau PPP, yang kedua PDI, dan ketiga Golkar, golongan karya. Jadi awalnya partainya ada 9 partai, banyak partai, zaman demokrasi terpimpin. Kemudian disederhanakan untuk golongan yang berideologi Islam bergabung dalam P3. Sedangkan yang berideologi bukan Islam, boleh nasionalis, kemudian boleh pula yang sosialis, itu gabungnya ke dalam PDI. Jadi ada 2 partai, dan yang satu lagi adalah golongan. Ini sebuah organisasi masyarakat yang disebut dengan Golkar, golongan karya. Dan muncul ada kebijakan dari Orde Baru, adanya kewajiban dari para pejabat, kemudian PNS, tentara ataupun ABRI diwajibkan untuk memilih Golkar. Sehingga wajar tadi kata Rido terlalu dominan dari Golkarnya. Karena ini tujuan dari Orde Baru, penyeragaman agar semuanya memilih Golkar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap ingat Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Untuk minggu depan silahkan baca mengenai kebijakan ekonomi dan sosial budayanya. LKPD-nya mohon maaf dikumpulkan. Iya. Kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai.
Membaca doa tidak pernah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalannya ya.